waya doa kelawan gambar yen tanya le akan sapa man jabhatahu ing batuke musolli atau man. Ngerti batuk apa batuk? Hah? Ini namanya apa ini? Jidat ya, jidat. Ala musolahu ngatasé tempat salat teman atau musolli maksyufatan hale kang den buka mutasakilan tur hale kang netelaken wong kang netelaken wong kang netelaken sapa man musolli bihak lawan jabhah ya pihak lawan jabha ala musollahu wamun kisan dan wong kang ini namanya apa ya mungkisan itu nungkep ya wong kang nungkep waya daulan yale akan sapa musolli sayan ing suwi-wiji menruk bataihi saking dengkul ya iya dengkul loro neng musolli wamin butu ikafaihi lan saking pira-pira efek jero telapak wamin butu nikafaihi lan saking jerone efek jerone efek lorone musolli maksudnya ini ya maksudnya telapak tangan wamin butu ni asobi rijlaihi lan saking jerone pira-pira driji sikilorone musolli ya sikilorone musolli al ashiru tawi kang kaping 10 iku tumanina fihi dalam sujud ya bener ya iya fihi dalam sujud al hadi asyara tawi kang kaping 11 iku al julusu lungguh baina sajdataini dalam antarane sujud loro asani asyara tawi kaping 12 iku tumanina fihi dalam julus Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung keterangan ya. Kemarin itu belum tuntas membahas tentang sampai mana ya? Al-khamisu ar-ruku ya. Jadi rukun yang kelima itu adalah ruku. Gambaran ruku itu adalah bi ayat haniyah bi haisu tunalu bisa ya rohatahu rukbaitaihi. Jadi dengan sekiranya ruku itu telapak tangan ini bisa memegang kedua dengkul ya. Bahasa Indonesia apa? Dengkul, masa dengkul? Lutut. Jadi sekiranya tangan ini bisa menggapai kedua lutut. Itu batasan minimal ya, minimal. Kalau pengen lengkapnya itu pokoknya sekiranya kayak papan aja ya, jadi kayak papan. Jadi 100 kalau bahasa kotak kan 360 derajat dipotong 90 truk terus kayak pas ngono enggak? Jadi kayak model gini nih. Ini pas ini. Ukuran 90 derajat itu batas maksimal ya. Kalau batas minimal ya yang sekiranya tangan sampai ke kedua lutut gitu ya. Wes ini bagi orang yang kondisinya normal ya. Jadi normal. Kemarin itu kan rukunnya tentang apa ya? Berdiri. Nah, berdiri itu kan harus tegak ya kan, harus tegak. Begitupun ruku juga harus telapak tangannya itu harus di kedua lutut. Ini batasan minimal semua ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan gini,
kita sering lihat ya, bahkan ya sering lah, terutama orang-orang tua ya, jadi orang yang umurnya sudah sepuh itu untuk berdiri saja itu nggak bisa, jadi berdiri tegak itu loh, yang ada itu kayak ruku ya kan ya, yang ada itu kayak ruku, bahkan mau ruku gitu loh, doyong kayak gini. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, hukumnya itu ada keringanan untuk orang tua yang seperti itu. Nah, untuk mengenai masalah kan otomatis gini, ketika berdirinya itu nggak bisa, otomatis posisinya kayak ruku ya. Jadi cara membedakan untuk orang tua ini yang usianya udah 100 tahun atau berapa tahun, untuk membedakan berdiri dengan rukunya itu bagaimana kan gitu ya, karena posisinya hampir sama kan. Nah, tinggal ketika pas giliran ruku itu lebih di sedikit condongan lagi, lebih dibawahkan lagi gitu ya. Misal ada orang tua nggak bisa berdiri kayak gini, bisanya kayak gini, bisanya kan ada kan ya, biasanya nenek-nenek yang kayak gini. Nah ini udah posisi ruku kan ya kan, posisi ruku. Ketika sholat bagaimana, ini berdiri apa ruku ya kan, tinggal ketika pas posisi ruku lebih didoyongkan lagi gini, disedikitkan nggak, meskipun pas bangunnya sedikit misalkan Allah Akbar, berdiri nih ya, berdiri, nah rukunya sedikit aja, terus berdirinya gini lagi gitu ya, ngerti nggak maksudnya? Nah itu untuk orang yang sudah tua atau nenek-nenek, kakek-kakek, atau orang ya biasa tapi kena penyakit misalnya, itu dengan cara seperti itu. Terus di ayat nania di haisutan rohaturuk batahi asadisu atumani nafi. Yang keenam adalah harus tumak nina ya, harus tumak nina. Kadarnya tumak nina itu adalah dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi subhanallah berarti berapa detik subhanallah gitu ya. Subhanallah 2 detik ya, subhanallah 2 detik. Ya bacanya itu sedang ya, subhanallah 2 detik ya, bisa dikatakan itu tumak nina. Asadisu atumanina fi ar-ruku yakinan li amrun biha fi khabari musi salatahu wa tah suruh bistiqaril a'dha lian fasila raf'uhu min rafi'al huwi lahu. Lah yang sekiranya gini, yang sekiranya adanya tumak nina dari setiap mau pindah ke rukun, kok kenapa ada tumak nina kan ya, supaya untuk dibedakannya, ini iktidal, ini berdiri, ini ruku, ini sujud, itu ketika adanya tumak nina. Jadi tumak nina itu adalah memisahkan antara rukun satu dengan yang lain. Kalau misalkan tidak ada rukun, otomatis dianggapnya satu. Misal berdiri ya, berdiri terus kamu langsung ruku, misalkan berdiri langsung ruku misalkan ya, bisa dolin ya, wala dolin terus langsung gini ya, langsung beriktidal lah, jadi dak. Nah itu berapa itu dihitungnya berapa, hitungnya 1, ngerti nggak maksudnya? Jadi anana tumanina itu adalah supaya prosedur arkanus sholat itu yang jumlahnya 17 dalam Sulam Topek ya, tapi kalau dalam Fathul Qorib itu malah 18 ya. Ya kan 18. Ini 18 apa ya? Ini 18 kalau nggak salah. Kifayatul Akhyar juga 18. Ini 18 apa 16 ya? Ya pokoknya itulah. Yang jelas kayaknya bukan kayak 16 ya, 16. Jadi dikurangi 1. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar, terus pokoknya sarah-sarahnya Fathul Qorib itu 16. Alasannya itu alasannya itu niat itu digolongkan rukun apa tidak lah, itu fihi khilaf. Tapi menurut Aujah niat itu ruku, tapi muqabilul Aujah itu syarat. Jadi niat itu syarat bukan ruku. Itu kayak ketok perbedaan. Selanjutnya
Jadi jangan sampai lupa ya bahwa dalam setiap posisi mau pindah ke rukun dan ke rukun yang lain itu harus ada tumak nina. Jadi kadarnya tumak nina itu dengan kadar subhanallah. Wes. Ini secara singkat aja ya. Yang ketujuh adalah iktidal. Iktidal maksudnya setelah kamu melakukan ruku kemudian kamu berdiri tegap, nah itu namanya iktidal. Dan selanjutnya yang ke-8 itu tumanina. Ya ada tumaninanya lagi ya. Jadi jangan sampai kamu itu menghindari tumanina. Tumanina itu termasuk rukun gitu ya. Dan ingat adanya melakukan ruku-ruku dari rukun sholat itu dengan adanya ikhtiari ya. Jadi dengan ikhtiar. Jadi usahanya sendiri, ngerti? Maksudnya dengan qasdu sendiri gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Misalkan kamu ruku ya kamu ruku. Jadi dengan kesadaran kamu sehabis berdiri ya ruku gitu. Bukan karena faktor lain. Misal ada orang kagetan atau apa. Terus misalkan ada petir, jedar, kamu ruku sendiri kah? Tiba-tiba ruku sendiri gitu. Ya, itu belum dianggap ruku, belum dianggap ruku itu ketika ada unsur kesengajaan atau ada petir langsung sujud kan. Jadi rukunya ditinggal langsung sujud. Ya nggak dianggap ya. Bahkan kalau misalkan sampai baklap ngono kan, jadi lap batal udune batal. Jadi kalau misalkan ada petir ya yang kaget kan, pokoknya kaget. Jur. Plonga batal. Nah, harus diulangi. Udah lah yang ke-9 ini saya secara singkat bala. Aduh. Yang ke-9 itu adalah sujud 2 kali ya. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali dengan gambaran sujudnya itu adalah jidatnya. Jidatnya itu diletakkan di tempat sujud ya, dalam keadaan terbuka dan juga mutasakilan biha. Ditekan, ngerti? Ditekan bahasanya kan. Ditekan. Jadi pas nempel, jadi ini jidat ya harus terbuka, jangan kayak gini, jangan kenen. Ya, ketutup lah, nggak bisa. Harus dibuka. Buka boleh. Dibuka, terus kemudian pas sujud ditekan. Jidatnya kok ditekan di tempat sujud kan. Mutasakilan biha itu ditekan ya. Dan juga tidak boleh sujud pada anggota yang bisa digerakkan oleh kita sholat. Misal kamu pakai sorban ya, sorban kan sampai panjang gini ya, pas sujud otomatis ngelembrak ke tempat sujud. Nah kamu sujudnya itu di atas sorban kamu ya, itu tidak memenuhi syarat sujud ya, seperti itu ya. Jadi harus terbuka dan langsung ketemu tempat sujud, jangan sampai dihalangi oleh anggota atau bahan yang kita sedang dipakai gitu loh ya, ngerti maksudnya?
Karena anggapnya itu jangan sampai sujud itu di bahan atau anggota yang mutasil ya, yang bertemu langsung kan, yang bertemu langsung. Kayak misalkan yang mutasil itu tadi kayak sorban itu ya, jadi kayak ujungnya sorban terus jatuh di tempat sujud, kemudian jidat kita itu di sorban itu nggak sah jika faktor sengaja dan tahu akan hukumnya. Kalau misalkan dia tidak tahu, maka sujudnya diulangi. Seperti itu ya. Mindil apa mindil? Nah, yang hukumnya munfasil itu ketika sujud di tangannya orang lain. Misalnya kamu sujud, baduknya itu jidatnya ada orang yang kurang kerjaan. Pas kamu sujud, teman kamu misalkan tangannya nyelonong, nah sujud itu nggak apa-apa, kehalang jidat ke tempat sujud itu oleh anggota badan orang lain kan. Pokoknya kalau munfasil itu nggak masalah lah. Tapi yang mutasil yang menempel ke kita yang dilakukan sholat itu tidak sah. Terus besertaan di samping kita ditekan, jadi jangan sampai nggak ditekan, agak ditekan. Sekiranya kalau dalam keterangan kitab itu sekiranya bahasa batasan ditekan itu bagaimana? Sekiranya kalau ditaruh kapasnya itu akan keangkat itu loh ya, ngerti orang? Jadi ya jelas lah keangkat itu batasannya, batasan minimal lah gitu ya. Dan juga jangan dijedor-jedor, jangan ya, kayak menyiksa itu ya, menyiksa diri. Kemudian dalam sujud itu harus ada yang diletakkan di tempat sujud ya. Misalkan di sini wayadau syai'an min rukbatayhi. Jadi kedua lututnya itu ditempelkan, terus kedua telapak tangannya ditempelkan, kemudian kaki ya, jadi deriji kakinya juga ditempelkan. Itu tata caranya ya. Ini yang secara batasan maksimal ya. Kalau pengen kamu sujudnya sempurna ya harus ditempeli semua, lututnya, jidat, terus telapak tangan, terus jari-jari kaki. Itu kalau pengen maksimal ya. Tapi sebenarnya untuk masalah anggota yang perlu ditempelkan itu sebenarnya banyak berkhilafan, banyak ya. Jadi ada yang disyaratkan harus semuanya. Jadi kayak misalkan kedua telapak tangan, terus lutut, terus kedua telapak tangan, terus jari-jari kaki, itu harus semuanya ada. Jadi ada ulama yang mensyaratkan semuanya. Kalau misalkan ada yang tidak dilakukan, maka sujudnya tidak sah. Ada yang menganggap istilahnya yang sebenarnya perlu ditempelkan itu cuman anggota yang sekiranya berat ya. Jadi kayak misalkan jidat ya, jidat, terus kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan sama kedua lutut. Nah, untuk jari-jari kaki tidak usah ada seperti itu ada. Yang intinya mah ya ujung-ujungnya sih. Poinnya itu ulama yang ada yang menganggap lah. Jadi syaratnya sujud itu sebenarnya pada di jidat saja. Ngerti? Konon. Jadi ada ulama yang memberanikan diri. Pokoknya yang nempel itu asal jidat, terus yang lainnya enggak masalah. Konon. Coba ya. Jadi kamu misalkan sujud sambil angkat tangan kamu, enggak masalah. Ya. Tapi itu kaulnya yang berani itu ya. Aduh, kalau saya cari itu di apa sih? Karangannya
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu loh. Tadi saya kan Tuhfah, tas Tuhfah apa ya? Ini gara-gara jarang musyawarah gitu, jadi sering lupa saya. Aduh, apa? Pokoknya ada. Jadi beliau itu memberanikan diri kok ya. Wis, nggak apa-apa itu. Yang penting poinnya itu asal jidatnya itu diletakkan. Selain itu hukumnya nggak sepenting jidat lah kono katanya. Walah Mas. Tinggal kamu cara makainya di mana ya. Cara makai kaulnya yang mana silahkan. Nah, silahkan. Tapi yang lebih afdol itu adalah yang umum ya. Jadi mempraktekkan kaulnya yang umum. Umumnya apa sih? Orang ketika sujud ya itu ditiru. Benar. Tapi ketika kok ada orang yang menurut kamu itu nyeleneh, jangan dianggap itu salah, jangan. Mungkin itu ada pendapat yang mengatakan seperti itu ya. Jadi gitu caranya ya, supaya objektif kah. Kalau ilmu fikih, ilmu pokoknya yang selain tauhid kah, nggak masalah. Untuk perbedaan pendapat nggak masalah. Kamu juga nggak apa-apa berbeda pendapat ya, asal punya dalilnya ya, punya ya bisa ijtihad sendiri ya nggak masalah. Tapi dosa tanggung sendiri ya. Tapi sekarang mah banyak yang berani fatwa ya, insyaallah. Bisa akan barang obralan kah, fatwa katanya. Adzan jihad itu kan fatwa. Adzan jihad itu fatwa. Itu berani gitu loh. Ya, aneh gitu. Soalnya alam lah ngurusi gue. Nggak ada pentingnya yang ngurusi gituan ya. Aneh-aneh banget zaman sekian lah. Terus apa lagi ini? Oh, tumanina lagi ya gitu ya. Yang ke-10 itu adalah tumanina dalam sujud. Ya iya harus ada tumanina. Jangan sampai nggak ada tumanina. Terus yang ke-11 ya. Tadi saya mananin sampai ke-11 enggak? 12 tok ya. Yes, enggak apa-apa. Sebenarnya gini sebenarnya. Sholat itu adalah suatu gerakan yang sudah dicap ya, langsung tata cara apanya itu dari Allah langsung. Ya, ketika Kanjeng Nabi itu melakukan Isra Mi'raj gitu. Wis pokoknya setelannya gitu gitu. Jadi nggak usah kamu ngotak-ngatik wis lah. Itu udah barang mateng ya. Dan itu kembalinya ke iman. Ya. Iman wis pokoknya cep menang wis. Pokoknya sholat nggak nyambung bang. Kok ada berdiri, ada ruku, maksudnya apa ya? Pokoknya ya. Harus mikir. Kamu nikmatin lah. Ya, nikmatinya itu kayak kemarin saya itu bahwa sholat itu yang dipoinkan itu adalah menghayati daripada bacaan sholat juga ketenangan ya. Jadi tumanina itu sebenarnya mengajarkan setiap langkah rukun itu dengan cara kesunyian kan, tenang. Ya. Tapi kadang ada yang praktek ilmu kadang nggak, biasanya ini yang baru-baru belajar ilmu fikih kepada pamer nggak, sengit itu. Misalkan ada qaul yang kayak tadi kah, kayak misalkan sujud itu ada poin ulama yang mengatakan cuma jidat aja yang ditempelkan, selainnya nggak pada praktek. Ya wajar, maklum, nggak apa-apa. Setengah puluh ya. Coba mungkin ada yang ditanyakan nggak ini? Gak ada.
Cak, kayaknya beres ya. Wis, masalah sholat sih beres. Tinggal praktek wis ya, tinggal praktek. Iki ana pembahasan baru nih. Wa adamus sujudi ala mahmulin yataharruk hati walau bil quwa inda minra. Iya istilah wajar saya mau. Nah, untuk masalah kesunahan itu untuk laki-laki ketika sujud direnggangkan ya, jadi tangannya itu dilebarkan ya, beber mirfaqaihi ala janbaihi, terus perut dengan kedua fakhdaihi itu paha, jadi harus gagah. Ini yang gambarannya laki-laki gagah kan kayak gini boleh ya. Tuh, kagak boleh. Kebalikannya perempuan itu malah ditutup. Ya, jadi ditutup begini. Begini nih. Pas duduk gini nih. Ya. Ini masalah kesunahan. Kayak gini nih kalau perempuan. Kalau laki-laki gini gagah boleh. Keren. Ya. Sama ya Pak, ini perut sama paha itu agak dipisah. Jangan kayak gini kan. Jangan ya, itu namanya orang kedinginan seperti itu ya. Tapi untuk perempuan itu harus ditutup semua ya, wajar aja lah ditutup ya, karena ada sesuatu yang dibebani. Bukan itulah, tapi Bu wallahu alam itu ajaran dari ulama-ulama seperti itu ya. Ada yang nggak terima Bisril? Terima aja Sri lah, ulama ngomong kayak gitu terima Sri ya. Karena ulama itu ketika ngomong itu mikir dulu gitu ya, jadi cari dalilnya, hadis nabinya ada enggak. Kalau enggak ada hadis nabi ya Qurannya ada enggak. Kalau enggak ada dipikir, kadang sebelum mikir itu sholatnya 1000 rakaat gitu. Zaman dulu gitu. Jadi sebelum berfatwa kah surat tahajud dulu berapa bulan gitu ya, baca Quran berapa hataman, itu ketika mau mengeluarkan satu fatwa itu zaman dulu ya gitu, bener-bener. Nah, kayak misalkan Imam Syafi'i ya mau mencari hukum ketika nggak ada di Qurannya belum ketemu, di hadisnya belum ketemu, wah ini apa ya, kayaknya butuh ada tembusan segi hukum, istidlal ya, mau bahasa usul fikih agak istidlal apa ya, tuh baca Quran sampai 4000 kali ya kan, ketemu, wah ini berarti ijma para kaum muslimin itu bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil gitu. Sampai 4000 hataman nih. Satu tembusan kah? Zaman sekarang coba boro-boro sebelum berfatwa kah makan bakso dulu, makan sate apa dingin, enak-enak dingin kah? Terus wadonan dingin, terus paginya ada adzan apa namanya? Gitu kata bengek lah. Ya aduh. Kalau keturnya udah jauh, hampir 360 derajat kan. Jadi perbandingan untuk zaman dulu dengan sekarang itu makanya kita bener ya, kon posisinya di pihak yang benar, yaitu mengkaji-kaji para ulama dulu ini. Kayak kitab-kitab ini ulama-ulama dulu hebat-hebat dibandingkan sekarang kan. Ngerti ya maksudnya ya Ril? Iya, jangan bosan lah, intinya ngaji kan. Wis wallahu alam. Dan ditanyakan lagi enggak? Enggak ada ya, wallahu alam wis. Al-Fatihah.
lebih anu sih.